Video ini dibuat sebagai media pembelajaran untuk siswa-siswi SDIT Alfitian School Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua anak Bapak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya expression, ya. Seperti kalian lihat di sini sudah ada bagan presentasi ya tentang expression. Jadi apa itu expression? Expression itu adalah ekspresi. Nah, kadang-kadang kita ketika ingin mengatakan apakah kita senang, apakah kita sedih, ya, kita itu menggunakan expression. Misalnya kita dapat hadiah, kita mau bilang rasa senang kita, bagaimana caranya? Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita belajar tentang expressing happiness atau menyatakan perasaan senang. Bagaimana caranya kita bisa menyatakan perasaan senang kita dalam bahasa Inggris ya? Oke. Nah, misalnya kita itu sangat senang, kita bisa bilang yang pertama itu ada I feel so happy. Saya merasa sangat senang. Kemudian selanjutnya ada I feel terrific. Ini juga sama artinya saya merasa sangat senang. Selanjutnya ada it's great. Ini it's great ini bisa diartikan sangat bagus, sangat wah begitu ya. Kemudian ada hore. Nah, kalau itu Bapak yakin semuanya udah tahu ya. Oke, dan lain sebagainya ya. ETC itu dan lain-lain, DLL ya. Karena di sini kan nggak muat semua, jadi Bapak taruh saja dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya ada responding happiness. Nah, kalau kawan kita itu lagi senang, bagaimana cara kita istilahnya kita mau bilang kawan kita misalnya menang lomba, kita mau kasih selamat. Kasih selamat itu adalah cara untuk menyatakan bahwa kita juga senang dia menang ya. Oke, yang pertama itu I'm happy for you. Nah, ini artinya saya turut senang atas kamu ya. Selanjutnya ada congratulations. Ini misalnya kawan kalian menang apa, lomba atau apa segala macamnya ya. Itu bisa kalian bilang congratulations, artinya selamat ya. Nah, selanjutnya ada I'm proud of you. Aku bangga sama kamu. Nah, itu juga salah satu cara merespon kesenangan. Kemudian ada I'm happy to hear that. Saya senang mendengarnya. Nah, misalnya si kawan kalian itu dapat ranking 1. I'm happy to hear that. Saya senang dengarnya ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke expressing sadness ya, atau menyatakan perasaan sedih. Misalnya kalian sedih kali hari ini, misalnya uang kalian hilang, kayak mana kalian kan, atau ada yang sakit, atau ada yang sedang kesusahan ya. Bagaimana caranya? Oke. Yang pertama expressingnya itu bagaimana? Ya, I feel so sad. Simple. Saya merasa sangat sedih. I'm so sad. Artinya juga sama, saya merasa sedih. Kemudian I feel so blue.
Ini juga artinya sebenarnya saya sangat sedih ya dan sebagainya. Kenapa bisa I feel so blue ini masuk jadi kesedihan? Kalau rasa sedih itu kan identik sama hujan ya. Kalau hujan mendung itu kan nampaknya gelap itu, langit itu nampak gelap biru. Jadi itu sama ya, diartikan sebagai kesedihan. Oke, selanjutnya ada responding sadness ya. Misalnya kawan kalian lagi sedih, bagaimana cara kalian merespon kesedihan kawan kalian? Yang pertama ada I'm sorry to hear that. Saya ikut turut berduka cita atau berbelasungkawa ya. Misalnya ini kawan kalian ada orang tuanya meninggal ya. Ketika mendengar berita seperti itu, kalian bisa mengatakan I'm sorry to hear that. Atau ada yang sedang terkena musibah, kalian juga bisa bilang I'm sorry to hear that. Kemudian selanjutnya ada cheer up. Nah, ini misalnya kawan kalian lagi sedih ya, kalian itu harus memberi menyemangati mereka ya, dengan bilang cheer up bisa, don't worry juga bisa, oke, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu expressing doubt. Doubt ini artinya ragu. Misalnya kalian ragu-ragu atas sesuatu, bagaimana cara kalian bisa menyatakan keraguan kalian? Caranya bisa kalian bilang I'm not sure ya, saya nggak yakin. Bisa bilang maybe atau perhaps ya. Dua kata ini itu kenapa ada koma di depannya? Ini bisa kalian masukkan sama kalimat di awal kalimat. Misalnya maybe I can go, mungkin saya nggak bisa pergi. Atau perhaps I can go, sama juga artinya mungkin saya tidak bisa pergi. Itu kan ragu, masih ragu, belum tahu bilang kayak mana ya kan. Kemudian ada I don't know, saya tidak tahu. Kalau ragu-ragu itu bisa juga dinyatakan dengan mengatakan ya saya tidak tahu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara merespon keraguan itu, responding doubt? Ada dua cara untuk responding doubt. Bisa dengan kita memberi sugesti positif, bisa dengan memberi sugesti negatif. Apa maksudnya sugesti positif itu? Kalau misalnya ada kawan kalian yang ragu, bisa kalian beri semangat ya, biar tidak ragu. Contohnya misalnya kawan kalian ragu ini betul apa enggak ya, maka bisa kalian bilang don't worry, atau it's okay, atau it's alright ya. Jadi ini sugesti positif. Nah, kemudian ada sugesti negatif. Sugesti negatif itu artinya kita juga sama-sama ragu. Ya. Jadi udah kawan kalian ragu, kalian juga ikut ragu ya. Jadi dua-duanya ragu sama-sama kita ya. Oke, bagaimana sugesti yang negatif itu? Bisa mengatakan dengan me neither, saya juga tidak. Misalnya kawan kalian nggak yakin kalau bisa menang lomba. Kalian bilang me neither, saya juga tidak yakin. Atau neither do I, ini juga sama, saya juga tidak yakin. Atau neither am I, saya juga tidak yakin, dan sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan insya Allah sudah habis ya materi kita, jadi tidak ada lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.